Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi pembicara di kampus Universitas Bina Bangsa Kota Serang, Banten. Sempat tak bisa masuk, mahasiswa akhirnya menerobos masuk aula gedung tempat Anies berpidato. Kericuan sempat terjadi saat sejumlah mahasiswa dan awak media tak bisa masuk aula tempat Capres Anies Baswedan berdialog di aula gedung kampus Universitas Bina Bangsa Kota Serang. Anies bertemu mahasiswa untuk berdialog tentang uji gagasan kepemimpinan. Sejumlah mahasiswa kecewa tak bisa masuk karena telah meninggalkan praktik kuliah untuk menghadiri acara dialog. Mahasiswa akhirnya berhasil masuk aula dengan menerobos pintu. Dalam acara dialog, Anies kembali menyebut soal etika dan orang dalam. Kompromi pada berelit, maka pelan-pelan perusahaan lain akan rusak. Apa yang terjadi? Yang saya istilahkan horda. Rasakan kan? Rasakan. Anak muda berprestasi mau melamar pekerjaan kalah. Kalahnya dengan siapa? Horda. Anak muda berprestasi bidang olahraga mau ikut kontingen PON kalah. Kalahnya dengan Anies kemudian melanjutkan acara dengan kampanye akbar di Kota Serang. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Bagaimana lanjutan kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Kota Serang, Banten? Kita bergabung bersama dengan rekan kami, ada Siti Ma'rufah. Ya, Siti, silakan dengan laporan Anda. Apa saja yang disampaikan Anies dalam pidatonya di Serang, Banten hari ini? Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku akan mendorong reindustrialisasi padat karya untuk mengurangi pengangguran yang ada di Provinsi Banten. Hal ini dikatakannya menjawab pertanyaan dari mahasiswa dalam uji publik atau juga uji gagasan yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika Universitas Bina Bangsa di Pakupaten Kota Serang. Dan dalam hal itu menurut Anies bahwa dalam setiap tahunnya ada banyak triliunan rupiah yang masuk, maksudnya investor yang masuk, tetapi lebih banyak menggunakan padat modal sehingga ini berpengaruh terhadap tenaga kerja. Dengan adanya reindustrialisasi, padat karya akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja baik itu di nasional maupun juga di daerah. Dalam kesempatan itu Anies juga mengatakan ia akan mencoba merubah atau juga merevisi beberapa undang-undang yang dirasa merugikan oleh masyarakat. Di antaranya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Dan selain itu juga ia juga mendorong untuk diberikannya BPJS kepada para pengemudi ojek online atau juga para pengemudi online, karena hal ini memang sangat diperlukan oleh mereka yang terbiasa di jalan. Ada berbagai hal yang mungkin dikhawatirkan terjadi dan membutuhkan biaya kesehatan yang cukup tinggi. Setelah dari Universitas Bina Bangsa, Anies kemudian melanjutkan kampanyenya ke GOR atau Gedung Olahraga Remaja di Seri, Kota Serang, dan untuk menemui simpatisan, dan saat itu juga ia disambut oleh ratusan simpatisan yang menyebutkan. Baik, terima kasih Siti Ma'rufah atas laporan Anda langsung dari Serang, Banten.